Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Jemaah, gimana kabarnya pagi ini? Apik, bersih, cantik, baik. Iya. Sudah dikerjakan PR-nya? Udah dibaca bukunya? Hah? Sebagian kecil. Kodimah. Antum memang ngaji spesialis mukodimah. Aduh. Antum sholat tadi pagi? Hah? Sholat apa tuh? Sholat Pak? Sholat, ya. Jam berapa tuh sholat? Jam 5? Jam kurang sempat. Oh, berarti baru selesai sholat lah. Iya. Udah terang nih. Sholat apa tuh? Sholat duha? Enggak. Canda. Sholat subuh ya? Itu udah puas sholat lah ya. Iya kan? Belum puas sholat. Mau berhenti sholat? Enggak ya? Bagus. Sholat berat gak Pak? Berat gak sholat? Enggak ya? Udah ringan lah ya. Udah kawakan juga ya sholat. Kalau saya tanya, untuk apa tuh sholat? Coba jawab. Jawaban cepat. Untuk apa sholat? Sholat enggak? Untuk apa sholat? Coba jawab cepat. Enggak pakai mikir. Nah, yang saya tunjuk aja. Nanti saya takut nanti besok-besok antum takut duduk di depan. Langsung kena 7. Yang paling belakang. Ini memang peduli muslim sejati nih tugas ya. Apa-apa tugas, apa-apa tugas. Siap komandan gitu ya. Ya gitu. Masalah. Ini apa ini? Yang belakang. Apa? Perintah siapa? Untuk apa tetap sholat? Sebelah sini sekarang. Untuk apa sholat? Oh, masih takut dosa. Masih takut dosa. Bagus. Untuk apa sholat? Oh, untuk istirahat. Bagus. Untuk istirahat. Untuk apa sholat? Menyembah. Menyembah siapa? Allah. Untuk apa sholat? Cepat, gak pakai mikir. Yang tengah-tengah sekarang. Untuk apa sholat? Yang belum. Yang belum.
Untuk apa sholat? Ah, tadi pagi kan antum sholat, untuk apa coba? Itu kan susah kali. Apa? Syukur apa nih? Syukur bangun gitu ya? Syukur nikmat. Nikmat apa yang antum syukuri? Hah? Gak terhitung. Ada namanya nikmat gak terhitung. Nikmat gak terlihat, gak terhitung ya. Bagus. Pinter kali. Ya, itu apa salat? Hah? Beribadah kepada Allah. Itu bahasa lain dari sholat ya. Bahasa lain dari sholat itu. Apa? Bahasa lain dari sholat beribadah kepada Allah. Untuk apa sholat? Yang belum. Yang mau berkontribusi. Silakan. Hah? Wah ini lain ini. Ini lain ini. Apa untuk apa sholat? Satu aja, jangan satu dua tiga. Saya nggak apa namanya susah nanti satu aja, pilih satu aja. Untuk apa sholat? Tadi apa tadi? Mengharap, masih mengharap atau mau masuk surga? Mau? Oh, itu masih berharap ya? Mau nggak? Ya. Untuk apa sholat? Oh, untuk tentram. Iya, udah tentram Pak? Oh, yang nggak ditanya dijawab. Pak. Inilah kadang-kadang kiding-kiding, yang nggak ditanya dijawab. Ya udah nggak apa-apa. Ayo mana lagi ya? Yang mana lagi? Siapa yang mau jawab? Yang lain yang belum jawab coba. Apa? Meningkatkan keimanan. Kalau sholat meningkat, Turunnya nggak ada. Turunnya ada nggak? Kalau nggak salah turun. Wah itu, ya hidup antum seperti TTS berarti. Ada mendatar, mendaki, menurun. Ya, Agus. Ya, kecewa saya dengan jawaban antum. Hah? Sedih. Iya, lara. Udah segede ini antum untuk apa sholat aja masih. Hah? Tik-tik istilah enggak. Aduh. Enggak ada yang jawab itu soalnya. Sedih saya. Antum baca buku ini enggak? Hah? Belum. Pantas lah antum. Hah? Saya nanya serius tadi. Saya nanya itu serius. Antum pikiran saya nanya untuk apa sholat itu main-main apa? Walaupun kayak main-main. Ini kan ngajinya sersan ini. Serius tapi santai. Aduh. Ini kesempatan kedua lah ya. Ada yang mau jawab? Baca buku ya? Ini dia. Ayo dikasih isyarat-isyarat baru ngerti. Itu dia itu, surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah antum dari akhlak yang buruk. Keji, mungkar, buruk-buruk, jahat-jahat. Kan itu ya. Nah, kebalikannya apa? Salat itu membawa antum kepada kebaikan. Akhlak yang baik, kan gitu ya. Berbuat baik dan yang baik-baik lah ya. Nah itu dia salat. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, jawaban antum nggak salah. Seperti yang antum sebutkan tadi kan gitu ya, banyak tadi kan apa yang ini, yang itu, yang ini. Ya nggak salah, cuma belum nggak nyambung juga dengan apa yang kita bicarakan tadi malam kalau antum ngeh ya. Ya, antum terkungkung dengan jawaban-jawaban yang sangat formal. Jawaban antum mudah ditebak.
Paling-paling itu jawabannya, apalagi ini tugas. Siap komandan. Iya, iya kan? Kenapa nggak ada yang jawab itu tadi? Mau saya jawaban cepat. Untuk apa sholat? Langsung itu. Ceng gitu. Itu kayak. Iya. Gak kepikir ya? Iya, 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 bagus, bagus. Ada babnya di situ. Ini yang akan kita bicarakan pagi ini. Seluruh ibadah, halaman 21 ini di buku itu. Ya, seluruh ibadah terkait erat dengan apa? Akhlak mulia. Itu dia. Kalau antum baca buku, itu cuma di 21 halaman. Kalau antum sampai di sini baca kemarin, tadi malam ya, bisa. Kan udah disuruh baca, Iqra. Nggak dibaca, itu ngopi tadi malam, habis talim itu ngapain coba? Ngopi kan itu. Ya ngopi dulu, ngopi dulu itu ya. Baca dulu, kan disuruh baca tadi malam. Ya enggak harus sampai halaman 200, enggak. Sampai halaman 21 aja. Antum baca judulnya aja udah tahu dari jawabannya sebenarnya. Apalagi halaman 22-nya. Disitulah dia jawabannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi headline-nya adalah seluruh ibadah itu. Kalau antum ibadah, kalau ibadah itu matter, penting. Itu terkait dengan apa? Akhlak mulia. Bukan hanya sholat sebenarnya. Ya, bukan hanya sholat. Ya, ibadah-ibadah yang lain. Di situ saya sebutkan beberapa ibadah, contoh-contoh ibadah. Sholat, tanha anil fahsyai wal munkar. Puasa. Nah, itu ada itu hadisnya itu. Jika kamu puasa jangan yarfus, ya jahal. Janganlah berkata yang kotor, bersikap yang bodoh, jahil. Ya, kata-kata dijaga, perilaku, sikap, tindakan dijaga. Dan banyak-banyak sabar kalau ada yang ganggu, mancing-mancing amarah kan gitu ya. Karena isu utama ibadah puasa itu bukan lapar sebenarnya. Apalagi zaman sekarang, antum puasa memang lapar. Ibadah puasa itu kan paling enak. Dibuka makan, ditutup makan, kan begitu ya? Makan, makan. Maka puasa judulnya makan-makan, ya kan? Buka puasa takjil makan, ya kan? Habis sholat maghrib makan, habis taraweh makan, ya kan? Sahur makan, makan. Ya bukan isunya bukan lapar puasa itu. Misalnya gini lah siang-siang bulan Ramadan kemarin, siang-siang panas terik ini, Jogja panas kan? Ya lebih panas Medan lagi. Ada orang yang ngajak antum makan misalnya. Goda antum lah. Pulang. Yuk makan yuk. Karena itu kepal gentong enak, sate gajah. Antum terpancing enggak? Ya? Terpancing enggak? Enggak terpancing. Ya kan? Paling buka puasa nanti lebih dahsyat lagi gitu ya. Ya kan? Nah, iya, buka puasa kan hidangannya panjang kali lebar. Ya kan? Betul nggak? Iya, nggak terpancing antum, nggak tertarik juga, nggak tergoda juga. Walaupun di bandari misalnya dibayari, saya yang bayar, pokoknya makan siang-siang ini panas terik. Tapi kalau ada orang yang mancing antum emosi, mancing-mancing amarah ini, terpicu gak? Terpacu gak? Terpantik antum, ya kan? Tertrigger antum. Itu yang susah itu, ya kan? Iya. Jadi isunya bukan lapar. Makanya Nabi mengatakan, jika ada orang yang mengajakmu tengkar, ribut, ya, memancing-mancing amarahmu, maka katakanlah apa? Aku puasa. Mendidik kita supaya apa? Orang
Jadi orang sabar, itu puasa. Goalsnya itu, ya kan? Itu puasa, ya. Zakat, iya juga zakat itu coba, ya, zakat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang zakat? Ya Allah mengatakan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka, ya. Bersih hati kita, ya, lurus perilaku kita. Gimana coba ayat berikutnya? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Kata-kata yang baik, mohon maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Ya, kalau sedekah itu ya kita harus jadi orang yang tawadu, bukan bersedekah jadi orang sombong. Jadi dilatih itu, latihannya itu. Ya, haji apa lagi itu? Waman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, maka janganlah dia berkata yang kotor, jorok, keji, profas, berbuat maksiat, fusuk, ya, dan bertengkar, kan begitu ya. Nah, itu kan melatih kita menjadi orang yang lebih santun, lebih sabar, bisa menahan, mengendalikan diri kan begitu ya, kontrol emosinya. Oke, nah, itu dari ibadah haji. Bahkan bukan hanya ibadah juga, muamalah, bukan ibadah saja, muamalah juga itu. Dalam rumah tangga, dalam jual beli juga. Ya, nah itu kita sebutkan. Itu. Misalnya talak lah. Bab talak itu kan bab muamalah ya, nikah ya. Apa kata Allah? At-talaqu marratani. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan istrinya dengan baik, bima'ruf, atau menceraikannya juga dengan cara yang baik. Ya. Jadi goalsnya itu ya tetap, ujung-ujungnya itu tetap apa? Akhlak. Jual beli, nah, jual beli juga itu. Misalnya Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna. Enggak boleh curang. Ya, nah, dalam bab hutang piutang Nabi mengatakan fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik orang yang berhutang adalah yang paling baik, yang berakhlak dalam cara melunasi hutangnya. Kalau bisa dilunasi sebelum ditagih, kan begitu. Ini masalah apa? Akhlak. Ya, itu bab muamalah. Oh, ini yang melunasi hutang, yang ngejar-ngejar hutang. Ini bukan debt collector ya. Itu enggak berakhlak itu. Dalam Islam sampai kita yang menagih hutang, kita piutangnya ini ya, apa nih, sahib uangnya ya, sahib hartanya. Apa kata Nabi? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah, toleran lah kita katakan ya, ketika dia menjual, toleran juga ketika membeli, dan juga toleran pula ketika menagih piutangnya. Ya, nagih hutang pun apa? Harus berakhlak. Nah, itu dalam bab hutang piutang. Ini kan bab muamalah. Maka bahkan dalam hal-hal yang ya kita katakan misalnya ini, dalam menyembelih kurban harus berakhlak juga sama hewan kurban. Apa kata Nabi? Fa ahsinu dzibh, ya kan? Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibh. Jika kamu menyembelih maka berakhlaklah dalam menyembelih. Gimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya dan memberikan rasa nyaman kepada hewan sembelihannya. Nah, ini jadi bab akhlak itu masuk ke dalam semua aspek agama ya. Dalam seluruh ibadah itu terkait dengan apa? Akhlak mulia. Makanya saya tanya tadi, tapi antum nggak ngeh mungkin dengan pertanyaan saya. Iya. Dibutuhkan kecerdasan memang. Untuk apa salat? Nah,
Iya, itu harus lantang jawabannya gitu, baru oke itu jos itu ini tugas. Malum. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Ya maka, atau pernah kepikir gak gini ya? Saya aja antum mikir. Ada nggak teks syariat yang berbunyi celakalah orang yang salat? Ada. Bagus. Apa artinya? Ini cerita siapa nih? Orang yang sholat atau yang nggak sholat? Bagus. Bukan cerita orang yang nggak sholat ya. Orang yang nggak sholat, gak usah lagi ceritakan ya. Sakor aja ya. Fawailun lil musallin. Orang yang puasa, ada nggak dikasih ultimatum? Puasa ini. Oh iya bagus. Apa hadisnya? Siapa yang tahu? Rubba so'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Zong. Cuma dapat lapar dan dahaga aja dia. Ya kan? Warubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang salat tarawih tapi cuma dapat apa? Ya capek, ngantuk, kan begitu ya, nggak dapat apa-apa dia. Nabi mengatakan ada orang yang keluar dari sholatnya cuma bawa separuh pahala, seperempat, seperlapan, 1/16, 1/24. Bahkan ada yang keluar dari sholatnya dia tidak bawa apa-apa. Zong. Ini semua ultimatum ancaman kepada siapa? Orang yang sholat atau orang yang nggak sholat? Orang yang sholat. Artinya orang yang beribadah. Taib. Ada enggak teks syariat yang berbunyi celakalah orang yang berakhlak mulia? Silakan jadi. Ada atau tidak? Teks syariat yang berbunyi celakalah orang yang berakhlak mulia. Kenapa? Orang yang beribadah itu ada yang Allah ultimatum celaka. Tapi nggak ada ultimatum dari Allah, celakalah orang yang berakhlak mulia. Nggak ada. Antum cari nggak akan ketemu. Para jemaah. Kembali lagi tadi malam ya. Antum beribadah ini nilainya belum tahu. Jangan kegeeran antum. Lakukan aja tugasnya. Ya. Siap komandan. Saya cuma ngajari ikhlas aja ini. Ya. Apa antum beribadah ini untuk dapat privilege? Enggak. Supaya disebut anak soleh gitu ya. Enggak ya. Bukan untuk dapat privilege ya. Privilege tahu kan? Iya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi nilai ibadah kita itu kita nggak tahu. Jangan-jangan kita yang dimaksud dalam ayat itu, yaitu fawailul musallin. Siapa yang pegang kartu garansi? Emangnya antum pegang kartu garansi di sini bahwa saya dijamin bukan termasuk ayat tersebut yang Allah katakan fawailul lil musallin. Wah itu bukan saya itu, orang lain itu, gitu. Nah Pak, gak ada jaminan. Apa antum pegang kartu jaminan, kartu garansi bahwa yang dimaksud Nabi dalam hadis tadi rubba so'imin, rubba qa'imin itu bukan saya, pasti jaminan mutu itu pasti bukan saya, fix. Gitu. Ada kemungkinan nggak itu saya?
Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah itu ibadah, ya udah kerjakan aja lah ibadah. Jangan gak ibadah juga kan itu ya, parah lah itu kan begitu ya. Nah demikian, tapi jangan lupa esensi dari ibadah itu. Ya, nah maka di dalam buku ini kita tulis itu di halaman 21 mulai itu ya. Bab C itu. Masih mukadimah itu. Seluruh ibadah terkait erat dengan akhlakmu mulia. Demikian. Gongnya ada satu petikan yang sangat penting. Di penghujung poin itu, jadi penghujung poin itu, yaitu petikan dari perkataan Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, nah, beliau menegaskan, itu kesimpulannya itu. Kalau boleh, kalau bisa saya katakan, ya, kalau antum sudah baca kitab Al-Muwafaqat itu ya, buku beliau itu, ini rujukan buku apa ya, buku induk kita katakan di dalam memahami maqasidus syariah. Itu kasta tertinggi dalam mempelajari fikih. Antum harus baca buku ini. Kalau ingin tahu maqasidus syariah, kitab Al-Muwafiqat ini, tulisan Al-Imam Syatibi. Ini macam buku wajib jadinya. Kan ini buku luar biasa, rujukan bagi semua orang yang belajar fikih dan usul fikih. Pokoknya ya belajar tentang maqasidus syariah lah, qawaid fikih dan usuliyah, kan begitu ya. Kalau antum belum baca buku ini, antum bagusnya jangan bicara fikih. Iya, malu-maluin. Apalagi bicara usul fikih. Apalagi bicara qawaid fikih, apalagi bicara maqasidus syariah, pakai kaidah apa kaidahnya. Oh, apa namanya? Jalbul masalih, darul mafasid, aula dan lain sebagainya. Tapi antum belum baca buku ini, kayaknya agak rancu. Ini kedudukan buku Al-Muwafiqat ini di kalangan penuntut ilmu. Antum sudah pernah lihat bukunya? Saya nggak tanya baca bukunya ya. Hah? Antum iya, punya jelas enggak ya? Karena ini belum ada terjemahannya memang. Saya tadi cari belum ada terjemahannya. Kalaupun ada yang menerjemahkannya, saya ragu gimana dia cara menerjemahkannya. Karena ini buku harus bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus disarah. Ya, ini tulang punggung lah dalam mempelajari fikih sebenarnya. Ya, kalau antum mau nyemplung lah menjadi talib ilmu gitu ya, mutafakuh fiddin. Maka untuk jalan untuk tafakuh fiddin itu berliku-liku panjang. Tapi kadang-kadang sebagian orang terlalu nekat, bonek. Baru belajar kemarin sudah jadi mufti. Sudah ngantam sana sini. Ngeri sebenarnya, ya udah tapi nggak apa-apa lah itu ya. Abaikan lah ya. Atau kayak gitu kan? Atau kayak gitu? Enggak ya, jangan ya. Iya. Nah ini dia kitabnya, Al-Muwafiqat ini. Tulisan Al-Imam Syatibi. Buku itu tebal, kalau beberapa cetakan itu 2 jilid itu. Ya, buat 2 jilid. Ada yang muhakkak dan lain sebagainya. Kalau antum baca buku ini, dari awal sampai akhir, inilah dia kesimpulannya, kata-kata ini. Saya sudah baca buku ini berkali-kali dari awal sampai akhir. Karena dianjurkan sama guru-guru kita dulu untuk baca buku ini. Apalagi antum mau masuk ke dalam bab pendalaman fikih ya. Qawaid fikih dan maqasidus syariah. Itu kasta tertinggi dalam belajar fikih. Tafakuh fiddin itu kasta tertingginya itu tentang ya menimbang mana yang aslah dari 2 maslahat. Ya mana yang lebih mudarat dari 2 mudarat. Itu paling rumit itu sebenarnya. Ya di dalam bab fikih. Dan seorang mufti syaratnya harus khatam itu. Baru
layak jadi mufti. Bukan mufti-muftian ya, buat lajnah fatwa gitu. Atau pernah baca buku ini enggak gitu. Wallahu alam ya. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya. Buku itu ya, yang tebal itu. Dasar maqasidus syariah itu ini. Perkataan yang saya petik ini. Apa itu? Beliau mengatakan, coba baca lantai yang baca coba. Baca coba. Supaya antum enggak nganggur aja. Baca. Sampai mau baca. Baca aja nggak harus pakai mic. Yang suaranya keras. Atau kan biasa teriak-teriak. Siapa yang mau volunteer? Iya, baca. Baca. Belum bisa baca ini. Bahasa Indonesia itu. Bagus. Paham ya? Paham. Itulah perkataan Imam Syatibi. Ya. Boleh juga saya katakan kesimpulan, dan kalau antum kemarin baca buku ini sampai halaman 26, antum akan tahu jawabannya kemarin. Itu perkataan Imam Syatibi ya. Ya sesuai dengan perumpamaan yang kita buat tentang pohon yang ditunggu buahnya. Apalah kata beliau ya, syariat Islam secara keseluruhan, ini tentunya sudah khatam kaji lah ya, sudah ditelusuri Islam itu dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir. Paham? Sudah memasuki semua bilik-bilik, kamar-kamar dan ruangan-ruangannya. Bukan hanya nengok-nengok di pintu gerbangnya. Buru-buru masuk, masih nengok-nengok di luar pintu pagar kan gitu ya, pintu gerbangnya. Gimana antum tahu? Ya. Secara keseluruhan kata beliau, ini berdasarkan mungkin observasi beliau ya, membaca, menelaah dan lain sebagainya. Hakikatnya, esensinya maksudnya. Apa? Esensi. Adalah, nah ini dia. Apa? Baca situ. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Antum setuju nggak atau nggak setuju nih dengan pernyataan? Setuju. Setuju ya? Iya, bagus. Bagus. Itu dia. Kalau antum baca sampai halaman 26 tadi malam. Kalau saya tanya tadi untuk apa sholat? Antum alatul mubasyarah. Langsung gitu ya. Gak kasih kode-kode lagi ya. Gak ada jawaban lainnya itu. Ngerti? Baik antum pakai ayat atau enggak pakai ayat. Untuk apa sholat? Supaya saya jadi muslim yang baik akhlaknya. Mantap. Itu tuh jawabannya harusnya. Jawaban antum terlalu formal. Macam jawaban anak TK jadinya. Mohon maaf. Bukan salah, enggak salah. Saya enggak nyalahkan kan. Kurang apa? Kurang dalam. Iya kurang dalam ya. Ibarat antum masuk kolam, cuma kolam-kolam anak kecil kan gitu ya. Iya, nggak bisa nyelam antum. Ya, nah demikian. Nah itulah dia. Ya, nah demikian. Maka sekali lagi kalau saya lontarkan pertanyaan itu serius, ya. Nah, jawabannya nggak bisa ngasal sebenarnya. Semua jawaban-jawaban jebakan Batman semua. Iya kan? Nah, itu. Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat beliau. Nah di sini Imam Syatibi menukil, mencuplik sebuah hadis. Itu hadis itu ya, sabda Nabi. Mengapa Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, apa itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artikan, sesungguhnya aku
diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Bagus. Antum sering dengar hadis ini. Tapi ya gini ya, Al-Imam Syatibi menyantumkan hadis ini di buku beliau ketika menampilkan dan menyebutkan kesimpulan yang luar biasa ini, ada tujuannya. Ya, beliau ini luar biasa ya, Imam Syatibi itu buku beliau selain Muwafiqat apa? Coba ya, siapa yang tahu? Yang jadi rujukan juga itu, yang sering dibahas. Al-I'tisam. Pernah ngaji kitab Al-I'tisam. Luar biasa itu, ya. Kalau belajar manhaj harus baca buku itu. Jadi beliau ini terkenal menelurkan buku-buku yang jadi tulang punggung gitu. Bukan bestseller. Ya, beliau juga nggak peduli bestseller atau enggak ya, tapi buku-bukunya luar biasa ya. Ya, nah demikian. Jadi beliau menampilkan hadis ini di sini bukan tanpa alasan, Pak. Ya, dari sekian banyak hadis akhlak kan begitu ya. Beliau memilih hadis ini. Beliau mengatakan itulah mengapa sebabnya Rasulullah berkata kepada sahabat, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Pertanyaan saya, pagi-pagi antum sudah diberondong pertanyaan. Antum sudah sering nggak dengar hadis ini? Sering? Atau baru pagi ini antum dengar? Siapa yang baru dengar hadis ini pagi ini? Tunjuk tangan. Gak ada? Oh berarti antum sudah dari kecil dengar hadis ini? Enggak juga ya. Tapi udah sering lah ya, berkali-kali lah ya. Di majelis ilmu sering nggak? Pernah nggak antum dengar hadis ini? Pernah? Pernah antum datang kajian khusus menjelaskan hadis ini? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Atau pernah dengar secara hadis ini? Atau mendengar seseorang menjelaskan hadis ini? Jujur. Kalau lupa bilang lupa. Udah pernah Ustaz tapi lupa nggak apa-apa, saya terima. Tapi hadis ini bukan hadis yang asing bagi antum ya. Terjemahannya clear, ada yang kurang dimengerti dari terjemahan hadis itu. Kalau saya dengar hadis ini masuk kalau antum dulu generasi jadul, generasi 70-80. Ya Pak ya? Antum dulu kan sekolah SD dulu ya. Minjem buku dari perpustakaan ya, dulu gitu. Bukunya terbitan Balai Pustaka. Ya, termasuk yang dipinjam itu buku agama, pelajaran agama Islam. Masih ingat nggak? Nah, ini hadis di halaman pertama ini di Muqaddimah buku itu. Kalau antum masih ingat, saya masih ingat. Lupa ya? Ya, memang begitulah. Begitu mudah ilmu dilupakan. Jadi hadis ini sangat familiar. Ya. Gak ada yang gak tahu, ya kan? Saking populernya. Pertanyaan saya, coba sebutkan poin penting dari hadis ini. Dan alasan juga mengapa Imam Syatibi menyantumkannya. Ada satu poin penting yang sangat penting dari hadis ini. Sangat penting. Bahkan teramat penting. Saya kasih clue-nya supaya antum terbimbing kepada jawaban. Saya kalau baca hadis ini pusing kepala saya. Bingung juga. Ada galau, macam-macam lah. Kalau baca hadis ini. Kalau antum gimana baca hadis ini? Ada pusing? Bingung nggak? Bingung nggak? Enggak. Enggak ada bingung. Enggak bingung. Enggak bingung ya? Kalau saya bingung.
Pusing juga. Bukan sekedar bingung, campur pusing. Nah, kenapa? Saya nggak tahu kalau antum ya, kalau saya kayak gitu. Nah, coba ambil satu poin penting dari hadis ini, silakan. Terus jangan asal jawab ya, pikir dulu. Ya, hadis yang begitu populer dan sering antum dengar dari atas mimbar. Dari ustadz-ustadz yang mungkin bicara akhlak. Silakan, monggo. Jangan panjang-panjang ya, singkat aja. Iya itu terjemahannya. Saya ingin antum mengambil satu poin penting. Poin penting. Ya, ini on pointnya lah. Nah, memang itu membuat antum pusing. Itu keluhnya. Saya kalau baca hadis ini pusing saya. Pusing, bingung, sedih, galau, takut juga, apatis. Nah, semualah. Mungkin karena pemahaman kita berbeda kali ya. Nah, apa yang antum pahamilah dari hadis ini ya? Coba pikirkan matang-matang, pikirkan baik-baik. Ngaji itu harus berpikir, jangan ngelamun antum di sini, apalagi bengong. Itu tandanya antum nggak mikir atau mikir yang lain. Silakan. Mana tadi yang oh gitu. Kembali lagi, yang bisa jawab benar tepat minimal 90% lah akurasinya. Jenius. Dengan keluh-keluh tadi. Jenius. Ijazah tidak diragukan lagi. Ya. Tidak. Bukan itu. Ya. Apa? Antum jangan jawaban antum jangan terjebak dengan tekstual hadis ini ya. Antum ngubung-ngubung di situ. Antum terpaku pada terjemahannya kayaknya. Ini tentang pemahaman. Maka saya tanya antum, apa yang antum pahami dari hadis ini? Ini tentang pemahaman. Biar saya kasih paham antum. Atau ada yang paham? Siapa tadi yang ngacung? Ah, itu dulu. Enggak, jangan ngelantur sana ke sini dulu ya, enggak. Jangan ngelantur. Ah, ya. Kata siapa? Jawaban katanya ini bilang kata saya aja gitu. Jangan katanya apa. Nah, terus ini nanya atau apa? Kebingungannya itu. Itu kebingungan namanya. Oh, ya udah. Ya nantilah. Yang lain. Ah. Oh, itu tuh baca yang poin D itu. Enggak, jangan ke situ dulu. Apa? Apa memang misi utamanya? Tekstual kali itu. Ah, iya, antum. Ah. Maksudnya apa? Maksudnya nanyanya mudah, jawabnya susah gitu ya. Nanyanya mudah Ustadz, jawabnya yang susah gitu ya. Bagus lah tuh. Enggak. Nah,
Apa? Enggak, enggak. Antum ini belum ngeh sebenarnya ini dengan hadis ini. Serius. Hadis yang berkali-kali antum baca, dengar. Hadis ini begitu agung, makanya dicantumkan di situ oleh Al-Imam Wasyatibi. Ketika beliau menampilkan kesimpulan yang luar biasa tadi. Ini memang harus jenius, punya pemikiran yang jenius, out of the box. Nah itu. Oh iya, nggak bisa yang apa nggak bisa. Nggak. Nah ini tugas. Enggak. Oh iya. itu itu apa itu? Apa itu? Iya. Itu ya arti bahasa lainnya tuh. Terserah lah Ustadz itu ya. Betul betul lah. Betul betul lah. Ya enggak lah, masa kayak gitu. Ya. Ah, enggak. Itu masih terlalu on box. Ya, Anda harus berpikir out of the box. Nah, ini kan kalau untuk mahasiswa ini harusnya kritis, orang yang kritis yang bisa jawab ini, yang otaknya itu cespleng gitu loh. Ijazahnya nggak diragukan. Nggak nyindir siapa-siapa saya, antum baper kali. Ayo ya. Ah, enggak. Ke situ. Enggak ke situ. Hah? Tergantung-gantung ya. Ya enggak ke situ. Tadi aduh sudah saya kasih clue sebenarnya. Antum masih ingat clue-nya? Antum tahu clue itu apa? Iya. Spill lah, di spill itu pada jawabannya. Ayo, berpikir dengan logika. Ayo, yang di belakang, Pak, ya Pak, Bapak masih mikir kunci sehat ya. Masih penasaran kunci sehat ini. Masih menunggu jawaban itu. Itu nanti akan saya jawab kalau dokter-dokter udah datang gitu. Saya ingin challenge dokter-dokter di Jogja soalnya. Ya, dokter di Jakarta gagal itu. Nah, ya, apa? Maksudnya dipermudah jawabannya atau soalnya? Enggak, bukan. Ya Pak? Hah? Pada waktu mana? Oh pada waktu Nabi. Ya, oh enggak ke situ. Nah iya kayaknya ini nih, ini kayaknya nih bisa jawab nih, kacamatanya soalnya enggak di mata soalnya. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Apa? Sempurnanya ibadah. Maksudnya gimana sempurnanya ibadah itu? Dengan dengan alhamdulillah. Enggak. Belum. Mentok. Mentok lagi. Nah, apa? Gimana ya? Bener nggak ya?
Belum ternyata. Belum. Hah? Rasa apa? Rasa itu kan banyak, kalau campur-campur nano-nano namanya. Apa? Rasa pusing. Bisa aja tuh. Yang lain coba ya serius ini sekarang. Ini ya, memang harus cerdas ini. Iya, cenderung jenius. Sesuatu yang sudah sering antum baca di sini. Saya yakin, tadi antum mengakui juga. Atau sudah mentok? Mentok ya, ya udahlah. Udah dikasih-kasih kisi-kisinya. Apa? Kebanyakan apa? Oh, kebanyakan. Nasi maksudnya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab namanya lupa, kebanyakan lupa tuh. Iya kan? Iya, kebanyakan nasi, kebanyakan lupa artinya ya. Ya udah, dengar. Nih, perhatikan baik-baik. Ini hadis sahih jelas ya. Hadis ini kan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Albani, kan begitu ya. Di sini bikin saya pusing betul. Pusing kan. Dari satu sisi yang lain membuat saya sangat bingung. Berada dalam kebingungan. Kenapa bingung? Melihat realita. Hadis ini membuat sedih juga. Galau iya juga. Pokoknya semua perasaan campur aduk jadi satu. Kalau ketika baca hadis ini. Kalau antum memahaminya. Apa? Kalau antum memahaminya. Tapi kalau enggak memahaminya ya biasa aja baca hadis ini. Iya kan? Ya, dengarkan baik-baik. Hadis ini ya, konsekuensinya ya, isinya, kesimpulannya adalah, ini kesimpulan penting ini. Jangan terpaku kepada tekstualnya. Kita bicara kontekstual. Paham? Ya. Hadis ini menegaskan apa? Menegaskan bahwa kemarin saya ada menyebutkan satu kalimat bahwa agama ini berbicara tentang perilaku. Agama membicarakan perilaku. Ya. Iya. Agama itu berbicara tentang perilaku. Kalau antum tahu itu, maka antum mengerti bagaimana mengambil kesimpulan dari hadis ini. Hadis ini menegaskan bahwa siap pusing, siap bingung, siap aja. Menegaskan bahwa antum muslim enggak? Muslim? Ada yang enggak muslim di sini? Alhamdulillah. Ada yang mualaf? Enggak ada. Ya. Bahwa setiap muslim, siapa saja yang statusnya, judulnya muslim. Kita semua ya. Antum? Ya. Muslim? Ya. Setiap muslim tertuntut, terkonsekuensi. Bahasa lain tidak bisa tidak. Bahasa lain enggak ada pilihan lain. Bahasa lain apa lagi? Silakanlah. Iya. Ya, tertuntut, terkonsekuensi untuk menjadi yang terdepan dalam semua bab akhlak. Paham enggak? Setiap muslim
tertuntut untuk menjadi yang terdepan, nomor satu, nggak terima nomor dua. Unggul, seri nggak terima. Yang terdepan, nomor satu dalam semua bab akhlak. Kenapa? Karena nabinya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Agamanya turun untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada di tengah-tengah manusia. Maka tidak bisa tidak menjadi sebuah keniscayaan. Siapa saja yang statusnya muslim harus jadi yang nomor satu dalam bab akhlak. Tahu prakteknya gimana? Kalau ada bersih itu masuk bagian dari agama Islam enggak? Hah? Masuk ya, termasuk akhlak Islam juga ya, menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan gitu ya. Ada hadisnya enggak? Ada. Kalau ada satu bangsa yang bersih, bisa menjaga kebersihannya, maka muslim mau enggak mau, tidak bisa tidak, harus ada di hadapan mereka. Itu tuntutan. Berdasarkan hadis ini nih yang antum baca ini nih. Kalau ada bangsa yang bisa disiplin, muslim itu harus bisa lebih disiplin. Kalau ada bangsa yang ramah, muslim itu harus lebih dari mereka. Kenapa? Karena agama kita itu turun untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada di tengah-tengah manusia. Paham nggak? Bingung nggak antum? Ya antum lihat sendiri aja lah. Pusing nggak antum? Sekarang sesuai kenyataan atau masih jauh dari kenyataan? Itu dia. Jadi baca hadis ini bukan sekedar baca aja. Dan Imam Syatibi menampilkan itu di sini juga luar biasa juga. Kalau antum paham. Makanya saya katakan tadi, saya baca hadis ini bingung saya. Pusing juga ya. Kena mental juga kan? Ya, iya. Kena mental juga. Jadi bukan, karena ketika gini ya, saya sering bicara tentang di beberapa negeri yang non-muslim, nonis lah istilahnya ya. Mereka bisa disiplin, mereka bisa punya akhlak. Jawabannya, oh kita lebih baik dari mereka, kita begini. Kalaulah motivasinya seperti itu, nggak maju-maju kita Pak. Oh mereka kan masih nyembah berhala yang namanya non-Islam, gimana kan gitu ya. Oh kita lebih, ya itulah dia. Alasannya, argumentasinya. Enggak kayak gitu. Kalau antum paham. Kalau ada orang ya, bangsa lain lah, bisa hebat dalam satu bab akhlak. Ini bicara akhlak ini. Ya kan? Mereka bisa tertib misalnya. Tertib itu bagus atau enggak bagus? Kalau ada bangsa yang tertib misalnya. Kita sebut aja lah terang-terangan ya. Antum Jepang lah misalnya. Ya kan dikenal kan itu ya. Dengan ketertiban. Makanya saya katakan kalau ingin tahu akhlak satu negeri, lihat lalu lintasnya. Ya, nantilah kita bicarakan lebih lanjut itu ya. Nah, kalau mereka bisa tertib seperti itu, Muslim harus lebih tertib dari itu. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Draw aja nggak diterima Pak. Ini draw aja susah. Draw aja susah. Apalagi di depannya Pak. Begitu motivasinya. Bukan merasa lebih baik terus begitu. Wah kita kan muwahhid ini. Ya iya. Ngerti, paham. Kita bukan bicara bab itu. Kita bicara bab akhlak. Orang itu juga nggak ngerti sehebat apa tauhid antum.
lihat kenyataannya kok kayak gini ya, gitu ya. Kacau nggak? Kacau lah. Menjaga kebersihan, bersih. Itu bagus nggak? Maka seorang muslim, kaum muslimin, gimana motivasinya? Harus terdepan, begitu. Dalam semua bab akhlak. Kenapa? Coba ya, kesimpulan tadi. Islam itu semuanya, itu muaranya ke akhlak mulia. Maka konsekuensinya dengan hadis ini ya itu dia. Itulah yang membuat saya pusing, Pak. Nah, mulai sekarang antum udah pusing kan? Kecuali mati rasa. Kalau itu ya udah nggak usah bicara kan itu ya, udah mati rasa. Kalau antum masih ada rasanya, rasa, iya antum pusing. Kalau saya pusing, itulah yang membuat saya pusing. Campur apa? Oh gitu. Sekarang kita udah ngerti Pak ya, udah saya kasih paham ya. Setuju nggak? Iya bagus ya. Nah itulah dia Pak. Berat memang. Mikirnya aja berat Pak ya, apalagi ngamalkannya Pak ya. Iya kita tertuntut itu Pak, tertuntut. Karena Nabi mengatakan itu. Aku diutus ini kepada umat Islam ini untuk menyempurnakan. Apakah Nabi tidak melaksanakan tugas itu? Melaksanakan atau tidak? Iya. Iya. Maka kita harus, karena kita dulu ya pernah jadi yang terdepan. Tapi sekarang udah nomor berapa saya nggak tahu. Ya. Nah, dalam semua bab, amanah, sabar, jujur, semua bab akhlak, bukan satu dua bab akhlak. Karena kita banyak katalisatornya, Pak. Kita ada ibadah, ada iman, kan gitu ya. Kita berakhlak untuk surga, kan begitu ya. Untuk dapat pahala, dikasih bimbing pahala, kan begitu ya. Macam-macam triggernya untuk berakhlak. Tapi kalau nggak bisa nomor satu juga, parah lah. Apa? Silakan antum pikirkan sejenak. Berat materinya ini. Hah? Coba antum pikirkan sejenak dalam apa yang saya sampaikan. Gimana? Atau antum perlu diskusikan? Wallahu alam. Ini udah jam 6.23 ini, udah lewat ini. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Tadi di rondonya dari jam 5 sampai jam 6 ya. Begitu ya. Ini udah 6.30 ini, mau 6.30. Taib ya supaya enggak kacau nanti apa namanya ya, susunan acaranya ya. Jadi kita atau ada habis ini ada apa ini? Ada olahraga katanya, sarapan, ngopi lagi. Atau ini jawabannya ngawur terus kebanyakan ngopi ya. Jadi kurang tidur ini kebanyakan ngopi ya. Kebanyakan nasi ya. Ya Taib ya. Jadi udah paham tadi apa yang saya sampaikan? Paham nggak? Oh, udah dikasih paham, udah bingung antum kan? Nah, ya bagus. Bingung lihat kenyataan ya. Nanti akan saya bongkar semua kenyataannya. Ya, silakan antum lihat sendiri. Iya, ini enggak lihat status ini, antum lihat aja lah ya. Wallahu alam. Baik. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi berapa? Ke? Dan jangan lupa baca ini. Nah, akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih membuat antum pusing. Ya. Tapi ingat, saya nanya nggak pernah canda. Antum juga jawabnya harus serius, walaupun santai. Demikian. Ngaji harus harus mikir. Iya bagus. Taib.
Nah, demikian saja ya. Kunci sehat nanti kalau dokternya udah datang ya Pak ya. Bapak itu masih nunggu ya. Iya ya. Taib subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazak.